Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur dan muliakanlah Dia. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab 2 Raja 5 ayat 14 sampai dengan 17. Bacaan kedua 2 Timotius 2 ayat 8 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saya teringat saudara di saat KRK yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Begitu banyak orang berbondong-bondong hadir karena mengejar mukjizat Tuhan Yesus. Tidak salah saudara, tidak salah. Saat itu ada 5 orang sahabat karib yang bersama-sama bisu hadir mengikuti KRK. Kelima orang tersebut mengalami kasih Tuhan Yesus sehingga dapat berbicara seperti yang lain. Sungguh luar biasa. Dari kelima orang tersebut yang tetap aktif datang ke gereja ada 1. Yang lain entah sibuk dengan kesibukan apa. Yang 1 ini saudaraku yang telah disembuhkan bukan saja aktif di gereja, tetapi aktif di persekutuan dan melayani sebagai singer. Oh, luar biasa. Sungguh luar biasa, saudara. Di mana yang lainnya? Di mana 4 orang yang lain yang telah mengalami mukjizat itu? Ini persis sekali sama dengan yang ada di dalam bacaan Injil hari ini, saudara. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, Yesus segera tergerak oleh belas kasih dan mau menyembuhkan mereka ini, saudara. Maka Yesus segera perintahkan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya atas segala penyakit saudara. Termasuk penyakit kusta yang dianggap jijik, aib dan kutukan. Di mana penyakit ini sangat-sangat dibenci dan dijauhi orang. 10 orang kusta ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka dan mereka pun berharap kepada Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dengan penuh harap mereka berteriak. Nah, saudaraku yang terkasih, sadarkah kita saat ini? Sadarkah saudara? Sadarkah juga saat ini kita mengalami penyakit kusta tanda petik, di mana kita sudah dijauhi, disingkirkan orang. Mungkin tak ada yang mau mendekati kita karena penyakit yang menjijikkan ini, saudara. Penyakit kusta tanda petik yang kita alami adalah kebencian, dendam, sakit hati, angkuh, sombong. Sadarkah kita saat ini, saudara? Sadarkah kita saat ini dijauhi karena penyakit-penyakit ini, saudara? Sadarlah. Sadarlah, saudara. Seperti hal 10 orang kusta dalam Injil hari ini, di mana mereka menyadari akan dirinya. Mereka selalu berjauh.
berada jauh dari kerumunan orang. Dan mereka pun sadar dan percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan. Maka mereka pun berharap kepada Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus memasuki desa tempat 10 orang kusta itu, karena penuh harap, mereka pun berteriak, "Yesus, Guru, tolonglah, kasihanilah kami." Adakah kita juga mau sadar dan berharap seperti orang-orang kusta ini, saudara? Maukah kita berharap dengan penuh iman dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami"? Hari ini, saudaraku yang terkasih, Yesus memasuki setiap hati kita. Yesus mau lebih dekat pada kita. Dia mau memperhatikan kita, memandang kita dengan sorotan mata yang tajam penuh kasih kepada setiap kita yang penuh kebencian, dendam, sakit hati, angku, serakah. Yesus menanti teriakan kita, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Adakah kita saat ini, saudara-saudara, menyadarinya, saudara? Adakah kita pada saat ini mau berharap kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus? Kita berharap dan minta pertolongan daripadanya dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kita berharap meminta pertolongan untuk melepaskan semua penyakit-penyakit kita yang menyebabkan semua orang menjauhi kita karena merasa jijik. Maukah kita dilepaskan, saudara-saudaraku? Maukah kita ditahirkan pada saat ini, disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus menanti kesadaran penuh dari diri kita, saudara. Biarlah kita boleh dilepaskan, ditahirkan, disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat kesadaran dari 10 orang ini. Tetapi mereka yang ditahirkan, yang disembuhkan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lukas 17 ayat 15 dan 16. Orang Samaria yang tidak diperhitungkan dalam keselamatan, saudara. Namun orang Samaria menyadari akan kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Dia mau bersyukur, mau memuliakan Allah. Maka dia yang telah disembuhkan kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dengan mengucap syukur kepadanya. Namun kita melihat, saudara-saudaraku yang terkasih, ke-9 lainnya pergi tak bersyukur dan memuliakan Allah. Sama dengan 4 orang kisah di atas tadi, saudara. Keempat-empatnya pergi lupa bersyukur dan memuliakan Allah. Maka mukjizat yang diterima tak berakar, tak kuat, saudara. Mereka pun kembali tak bisa berbicara. Mereka kembali sakit. Karena iman mereka tak kuat. Seperti Yesus katakan kepada seorang yang kembali kepadanya. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Lukas 17 ayat 19. Saudaraku yang terkasih, perenungan minggu hari ini saudara mau mengingatkan kepada setiap dari kita bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, saudara. Hari ini, saudara, hari ini
Dia mau lebih dekat dengan kita, mau memasuk lebih dalam ke hati kita yang terdalam, saudara. Dan dia pun mengundang kita secara khusus di dalam perjamuan Ekaristi pada saat ini. Sambutlah dia, saudara, sambutlah dia. Bersyukurlah senantiasa dengan memuliakan dia. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita sendiri menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kita santap, agar kita beroleh hidup bersama dia dan selalu mendapat berkat darinya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lupa mengucap syukur dan memuliakan Allah, saudara. Karena dia senantiasa baik, penuh kasih kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleihim.